Halo teman-teman, balik lagi di dunia Dian jalan-jalan. Nah, kali ini kita jalan-jalan awal tahun itu ke Jogja ya. Jadi mampir dari Jogja setelah pulang kampung sebelum kembali ke Jakarta. Nah, karena hotel kita ini di dekat KM0 ya, dekat Malioboro gitu, maka kita memutuskan untuk jalan-jalan ke Taman Pintar nih. Karena selama saya di Jogja, tempat ini tuh belum pernah saya datengin. Dulu sering sih datang ke sini, tapi waktu masih jadi tempat pusat jual beli buku, itu namanya shopping center. Nah, shopping center sekarang dipindah ke belakangnya. Nah, inilah Taman Pintar yang cocok nih untuk jalan-jalan bersama keluarga. Apa aja yang ada di taman ini kita akan bahas di vlog kita kali ini ya teman-teman ya. Kita akan jalan-jalan dan keliling ke dalam Taman Pintar ini, ada apa aja dan kenapa kita perlu datang ke Taman Pintar ini. Jadi Taman Pintar ini luas banget ya teman-teman ya. Ada yang gratis dan ada yang bayar. Kalau kayak di luaran begini main-main tuh banyak juga permainan tuh gratis. Foto-foto di pancuran ini segala macam tuh gratis ya. Tapi kalau masuk gedung itu ada tiketnya karena di dalamnya ada wahana-wahana dan tempat-tempat pengetahuan macam-macam lah. Ada gedung kotak, gedung oval segala macam. Terus ada juga tempat batik dan kerajinan segala macam yang kita kalau mau bikin-bikin juga bayar. Nah, karena itu kita pertama kali kalau mau masuk gedung kita bayar dulu nih teman-teman di loket. Dan ini harga tiketnya teman-teman ya. Saya nggak hafal jadi lihat aja di sini. Ini rincian harga tiket-tiket kalau teman-teman pengen masuk di Taman Pintar. Oke, setelah kita beli tiket, kita langsung masuk aja ke salah satu gedung ini, gedung oval. Lalu di sini diperiksa tiketnya, lalu kita masuk dan di dalam ini kita disambut dengan akuarium mirip di SeaWorld ya, tapi cuma ada di pintu masuknya aja sih. Di sini ada ikan-ikan predator, lalu dilanjut dengan tempat dinosaurus. Ini pakai baju ikan. Kita lihat ikan nih, ini ikannya. Araipama. Setelah akuarium ini ada tempat dinosaurus. Di sini banyak macam-macam dinosaurus. Suaranya mirip juga nih si Como yang katanya suka sama dinosaurus. Ternyata dia takut tutup kuping. Tapi akhirnya dia berani foto juga. Nah, di sini juga ada augmented reality yang kita bisa interaksi dengan dinosaurus di layar ya. Ini macam-macam dinosaurus nih. Buat anak-anak yang suka dinosaurus nih cocok banget nih. Lalu lanjut ke aula yang mana di atasnya itu ada beberapa ilmuwan-ilmuwan yang hebat-hebatnya ya, nggak hanya ilmuwan-ilmuwan dari luar negeri zaman dulu, tapi juga banyak ilmuwan dari Indonesia. Siapa aja yuk kita tengok. Pythagoras, Ibnu Sina, Mendel. Lalu ini Tesla yang sekarang jadi mobilnya Elon Musk itu, Nikola Tesla itu. Eyang Habibie. Nah, ini juga menarik ya teman-teman, simulator gempa bumi ini. Ya, ini kalau nggak salah 5,6 skala Richter yang dicoba di sini. Yuk kita cobain ya. Saya sebenarnya pernah merasakan gempa bumi langsung ya. Kebetulan waktu saya dulu tinggal di Jogja itu 2006. Ini gempanya guys. Lalu ada bagian tentang space atau ruang angkasa di mana kita bisa lihat planet-planet, ada nebula, ada black hole, terus ada juga yang interaktifnya segala macam. Terus di situ juga ada kemudian perikanan yang kita bisa klik, tiap ikan tuh muncul tuh, itu ikan apa keren sih gitu. Lalu dilanjut juga di situ ada anatomi, yang di situ ada bonekanya, ada interaktifnya, layar sentuhnya di situ, sampai di situ tuh ada goesan yang nanti itu kelihatan kerangka kita itu gerak gitu. Itu kemarin sempat saya post di TikTok dan jadi FYP itu karena saya nambahin boneka arwah. Selain itu nanti juga ada mekanika, bagian kelistrikan segala macam yang seru-seru tuh. Di situ juga yang rambut bisa naik itu kalau megang bolanya itu tuh ada di situ. Terus juga di situ ada bagaimana kita goes sampai listriknya nyala. Tuh, pokoknya seru-seru lah gitu. Kalau kita nyala ya, kalau dia kayak
dan masih banyak permain-permain di sana ya, mulai dari yang mekanika sederhana, soal nutrisi segala macam sampai virtual reality. Pokoknya banyak banget yang nggak bisa kita ulas satu persatu karena nanti terlalu panjang durasinya. Pokoknya nggak akan bosen di situ dan bisa untuk menghabiskan waktu yang lama banget di situ tuh. Dan bikin pinter, namanya juga taman pinter gitu. Bahkan Menara Eiffel pun ada itu di situ ya, pengetahuan seputar Menara Eiffel. Lalu kita bisa di situ jalan-jalan seolah-olah di atasnya segala macam gitu. Dan juga di situ banyak juga sih yang sponsor-sponsor masukin di situ gitu kan. Tentu saja harus ada pengetahuannya ya, misal kayak Aqua itu tentang air, lalu di situ ada KPK segala macam, ada semua teman-teman di situ. Pokoknya intinya kalau habis dari situ orang akan jadi pintar. Lalu di sana juga ada Dino Adventure sama Teater 4D ya, tapi ini bayar lagi. Jadi sini ada loketnya lagi. Tapi saya nggak ikut naik yang wahana ini ya, karena ini buat bocah ya. Jadi saya cuman nganter sampai depan pintu aja gitu. Lalu setelah itu selesai kita keluar nanti ke bawah lagi kan, itu ada di atas ya. Nanti kalau udah sampai di bawah itu di situ ada kafetaria. Jadi kalau mau makan tuh ada di sini. Jadi nggak usah keluar banget. Lalu di situ juga ada jualan souvenir gitu ya, kayak sama kayak di Dufan ya. Kalau kita habis keluar dari wahananya itu kita langsung disambut toko souvenir. Nah lalu kalau yang di luar ini juga ada permainan, kan di luar tuh gratis ya, cuman kalau ada permainan yang berbayar juga, misalnya kayak perahu-perahuan itu, kita di sini bisa naik kayak semacam perahu yang disetir gitu ya, itu bayar sih. Saya kurang tahu bayarnya karena yang bayar istri saya nih. Jadi nanti di situ bocah ya udah dia main perahu-perahuan, bayar di situ, terus nanti muter-muter. Lalu ada juga tempat buat bikin batik ya. Jadi kita nanti di situ ada kayak sanggarnya ya. Di sana ada sanggarnya. Lalu kita dikasih kain seukuran sapu tangan gitu. Nanti sama abangnya dipin, lalu bikin pola di situ. Lalu diajari juga pakai canting dan malamnya. Jadi untuk bikin lukisan batiknya itu kan pakai malam ya. Nanti baru setelah itu nanti ada diwarna. Jadi pewarnaannya ini lebih ke batik modern sih, kayak batik-batik yang dipakai di sarung-sarung pantai gitulah ya. Ya biar nggak terlalu rumit seperti kalau batik tradisional gitulah ya. Cuman ini lumayan juga mengajarkan anak-anak bagaimana bikin batik itu dan lebih menghargai batik, karena ternyata batik itu bikinnya nggak sesimpel yang dibayangkan. Ini dia aja sampai nyepret-nyepret nih dia bikinnya, tapi alhamdulillah hasilnya lumayan keren. Oke teman-teman, itu tadi jalan-jalan kita ke Taman Pintar Yogyakarta. Jadi kalau teman-teman lagi di Jogja dan cari tempat wisata yang cocok untuk keluarga, terutama untuk anak-anak ya, yang murah meriah tapi juga bikin anak-anak jadi seneng dan sekaligus pintar. Nah ini tempat yang cocok sekali teman-teman. Ini sangat banyak sekali yang belum kita eksplor ya di sini ya. Jadi kalau sudah lihat di video ini tapi kok cuman gitu aja, tenang, itu belum semua gitu. Jadi teman-teman kesini aja sendiri, yang mana yang mau dipilih tergantung nanti bayarnya beda-beda juga ya. Termasuk kayak di pusat kerajinan cuman nyobain yang batik tuh, belum yang lukis dan lain-lain. Jadi cocok banget nih teman-teman untuk menghabiskan masa liburan bersama anak-anak. Oke, video kali ini sampai di sini aja. Seperti biasa, jika teman-teman
tertarik dan menilai ini bermanfaat, silahkan like. Jangan lupa di share. Jangan lupa juga subscribe dan tekan tombol lonceng bagi yang belum agar ada notifikasi jika ada video-video baru. Terima kasih telah menonton video-video di channel ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Dian, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.